Ngapain konten nggak bermanfaat episode berapa ya? banyak. Dewanya sih soalnya. Yang penting ngerokok. Wah mantep. Gue ganteng gak sih? Mantap. Makasih. Muka gue perasaan tua, hitam mudahan lu mukanya mas. Umur gue baru 18 masih 19. Beda 2 tahun doang. Tapi banyak yang ngomong gue muda loh. Soalnya umur beda loh. Orang lahiran 80 itu mukanya pada awet muda. Emangnya apa ya? Lahiran tahun 90 sampai 2000 dia cepet, dia pubernya, tuanya itu cepet. Postur-postur mukanya, maksudnya muka dewasanya cepat. Umur 90 tuh. Udah gitu kalau umuran tahun 87-an nih, 80 ya, 80 nikahnya lama-lama. Anak lahiran tahun 90-an ke atas nikahnya cepet. Temen gue banyak yang belum nikah. Oh iya, teman gue di kampung juga ada banyak yang di atas gue, orang-orang jadul. Semuran lo berarti Iya, mas ya. 80-an, bener kan? Coba bandingin tahun yang 90-an, udah pada merit semua. Iya. Kayak jodohnya gampang, ininya pada gampang. Pada serius. Enggak, soalnya cara berpikirnya beda. Beda. Nyatanya gue pacaran kapan entah kagak. Bukan, kalau orang tahun 80-an dia lulus sekolah, kita bahas SMA ya, nggak nyampe kuliah ya. Dan itu negara kan posisinya pas itu kan habis krisis, men. Krisis 96. Pada lulus tahun itu 2000 nyampe 2006 sampai 2010. Itu kan nyari kerja susah-susah ya. Kalau nggak lo di ibu kota mah buset, boro-boro ada. Kampung juga kalau nggak nyangkul, nyari rumput. Kalau sekarang kan beda. Zamannya 90-an, pabrik udah banyak. Dan mereka mikirnya itu, kalau orang tahun 80-an itu dia mikir, aku punya adik, gua harus gue sekolahin dulu lah, harus ini itu. Dia lebih mikir tuh. Kalau mereka yang tahun 90 ke atas, dia kan mereka udah punya kakak tuh dari tahun 80-an, dan dia itu bebannya itu udah mulai, tinggal adik satu, kadang gua anak bontot. Nah tuh, jadi bebannya itu di tahun 80-an. Main pulang udah pada santai kayak gue. Iya, coba bebannya emang di lo kagak, di kakak lo pasti. Iya kan? Kak, ya pokoknya yang tahun 80-an kayak gitu. Dia mikirnya itu pertama usaha, lagi susah-susah ya tahun segitu, habis krisis tuh. Usaha apa aja, lo nyari kerja juga susah, nyari duit susah kan. Makanya orang-orang yang udah sukses begitu emang dari situ kali ya, yang bener ya bener banget. Iya, tahun 80-an itu kalau yang benar jadi, kalau yang melangsat memang melangsat. Beda kalau tahun 90-an, dia jarang, yang maksudnya 80%-nya itu tinggal nikmatin enaknya. Anak tahun 90-an tuh. Nih, mbah gue juga usahanya tahun 80-an. Diajar krisis kan, itu krisis kan jadi ini filter doang itu jadi. 98. Iya, filter. Iya. Buat yang kalau yang memang jadi kelewat krisis masih usaha ya sampai Nah, sekarang. Kalau yang udah kekar di situ ya udah. coba bandingin yang sekarang, corona, padahal udah usaha mati total, pada sengsara nggak men. Kita bandingin ya, bandingin dulu sama sekarang. Lo dulu tahun anak 80-an sekolah itu bayar semua men, serius. Lo mau SMA doang, orang tua lo kalau kagak ada kagak sekolah. Lah sekarang
Lu mau corona setahun 2 tahun, bantuan pertama banyak, terus kedua itu sekolah gratis, beban cuma makan doang. Kalau dulu uang saku iya, jadi orang tua lu bayar uang gedung lah, bayar SPP lah, bayar buku lah. Tuh, itu kalau lu anak lu satu. Kalau anak lu tiga, tuh susah men dulu mah tahun-tahun segitu. Kalau yang orang ngalamin, jadi kayak image-nya dia itu udah di ini, udah diajar di situ. Nah, gue ngalamin ya harus lulus, dari situ gue harus sekolahin adik gue. Jadi anak yang umur tahun 90-an dia lulus, dia udah kayak udah mulai enak. Karena bebannya tuh di tahun 80-an udah dihajar. Berarti orang sekarang udah enak dong. Udah enak. Banyak orang susah tapi dibandingin dulu. Susah gimana? Gue tanya. Susah, orang pada kagak duit, orang pada minjem, orang pada ini Beda, pada itu. Minjem dulu sama minjem sekarang beda. Kalau lo minjem dulu, minjemnya itu karena bener lapar. Kalau minjem sekarang karena nafsu. Pertama, minjem karena apa? Habis main slot kalah. Kebanyakan kan begitu. Terus kedua, dia pengen belanja, besoknya kehabisan. Pinjem pinjol. Apaan? Nggak ada. Kalau dulu kan nggak ada kayak gitu. Lo bener nggak ada ya karena bener nggak ada gitu loh. Kayak 2000 itu 98 sampai 2003 itu mah buset. Berat-beratnya men nyari duit. Judi tetap jalan keluarnya. Kalau dulu kan judi kagak kayak sekarang. Kalau dulu judi kan bener-bener paling di pos-pos. Kalau judi sekarang di kamar udah judi. Tahu-tahu diem lesu, kalah berapa men? 3 juta. Iya kan? Coba judi dulu, gak nyampe loh 3 juta. Paling juga kalah berapa men? 2.000 pujang. Iya. Nyari duitnya juga beda. Kayak contohnya kayak sekarang, kalau gue lihat mah, kalau sekarang wah nyari duit susah. Kalau gue enggak sih, kerjaan juga gue lihat tuh banyak. Orang kita kasarannya nih begini, Mana duit? duit Mana ya, nganggur. kan sabar. Pakai sabar, dari dulu juga orang-orang sabar. Sekarang pengennya yang instan ya. Ya semuanya orang pengen instan men. Makanya dia di slot nomor 1 tetap. Tapi gue belum nyoba lah slot, malas juga. Slot tuh nafsu men. Kalau dia Tapi sebenarnya temen lu ada nggak sih? banyak Banyak. Dapat nggak dapat? banyak kan pada jual HP. Pinjol banyak. Itu cari duit modal HP ya, jual HP. Dia kan sama aja men, kayak lu main game lawan komputer. Ini kata gua yang sosok itu sebenarnya menang kagak sih aslinya, dapat duit kagak sih? Survei aja temen lu paling senior. Gak ada temen kan, lu senior gua sekarang. Enggak, maksudnya tanya, liatin kan, dilihat dari ini kelihatan ya semenjak dia main slot sama sesudah gimana. Itu aja ngelihatnya simpel, nggak usah kita tanya menang nggak, simpel kan. Kalau dia mau main slot beli motor baru, wah menjanjikan nih, iya kan. Kalau slot dia pinjolnya makin banyak, wah kurang menjanjikan. Oh ada tuh temennya teman gua main bukan slot tapi yang pakai itu apa namanya, remi, yang bukan remi sih, cuman milih kanan apa kiri atas bawah itu doang, satu dari dua. Dia Itu dapat ini KLX loh. kan beda men. Terserah lu, ada yang ini ada yang ini. Dapat 50-an juta pokoknya, terus dia beli motor baru, beli KLX baru tuh, cash tuh. Habis itu nggak lama dia
ini apa, jual pinjol lagi 20 juta kalau nggak salah. Makin sadis mainnya. Kalau kayak kemarin kan yang belum lama tuh, yang bola ke gogolat, go apa itu, Ubat. dia jadi kayak sistemnya dia itu, lo jago tim tapi kasarannya gue titipin dananya ke lo. Itu kan jadi bola biasanya kan begitu. Nah lo main di judi di situ, paham maksud lo? Ya emang judi bola dari dulu sebelum slot. Enggak ada lagi triknya, bukan judi bola lo secara main langsung, enggak. Lah, Kayak lo nampung orang-orang nih duitnya, iya, ngebandarin gitu kan, kan lenyap. Oh, Belum lama tuh ada yang 15 juta, ada 10, ya ada itu. paling kagak bisa balikin ya udah belandangin aja sekalian. Sebenarnya kalau umpama mikirnya orang pada ngomong wah ini investasi bagus, ini bagus, dapat 5%. Investasi kalau setahu gua dia dapat di atas 7%, itu udah nggak benar. Usaha apa yang bisa rata 7%? iPod Apa? emang kagak ada yang hasilnya di atas 7%. Nggak bisa. Nggak kan bisa trading. Iya kan, sekarang lo gua modalin nih, iya kan, lo bisa jamin 7% rata terus. Ibaratnya outputnya itu 7%, Oh, 7% setara rata. terus. Kagak ada men. Ada waktunya itu saham lagi naik, lo bisa dapet lah 40-50%. Tapi kalau bulan ini tahu lagi merah semua, turun semua, selama tahu-tahu 3 bulan Puasa. Hah? Ayo. Puasa 3 bulan. Nah, kan berarti lo nggak bisa jamin dong untung 7%. Oh iya. Nggak bisa, namanya juga pasar. Berarti dalam investasi nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, nggak ada yang bisa jamin. Kalau jaminan ada deposito jatuhnya. tapi kan nggak nyampe 7%, 2%. Oh segitu doang ya. Kalau 2% ya wajar kalau menurut gua. Oh wajar. Kasarannya sebulan lo puasa, bulan besoknya buat nutupnya. Kalau 7% berat. Ya kalau dia mikirnya 7% kayak enakan invest lah. Kagak ada ininya, ruginya. Iya. Untungnya rok, bandarnya puyeng lah, turun duit balik. Ya kasarannya lo bandarin selama setahun, ya kan, oke lah gue tarik nih duitnya per kepala lo ini 7%, lo dibom satu kepala 10 juta, 10 juta, 7%-nya udah berasa itu Berapa? 700.000. Iya 700 itu per kepala kali 100 orang. Berapa tadi? 700 kali 100? 7 per bulan harus kalau keluar sih gitu. Wah, iya. Otomatis jengah juga kan ya. Itu 2% masih ya banyak kan wajar. Gak wajar kalau 5% itu masih wajar. Segede-gedenya itu 5% untuk investasi. Kalau dia kayak gua, oh yaudah ini janji ini bisa 100%, ya gua percaya. Tapi kalau flat nggak percaya gua. Untung 90, mungkin bisa untung 500% pun bisa. Kalau pasar lagi bagus. Kalau pasar ya lagi nggak bagus, ya nangis. Ya kalau lo nampung rokok ini harga ceban jebret, tau harganya 25.000, lo jual semua dong stok gudang lo. Untung berapa persen? Wah berapa itu? 250%. 20%. Tahu stok lo habis nih. Nah, harga nggak turun-turun, nggak ada pendapatan dong. Nah, lo nungguin ini rokok harga turun dong. Kalau nggak nyari item rokok baru. Nah, berarti kan nggak bisa jamin kan untung flat. Iya. Kayak lo dagang,
kecuali modal lu gede nggak masalah, lu jual rumah lu masukin situ bisa, item lu banyak, wah ini rokok ini murah nih kita borong, rokok ini murah nih kita borong tuh. Kalau lagi naik, kalau bisa item semua naik, buset ya untung banyak. Tak tahu habis dibeli turun-turun mulu nih. Udah gitu investasinya dari temen, mana ul 7% gua. Gua aja puyang. Ngelihat di portfolio merah semua. Anjing, kayak tadi itu gua lihat portfolio merah semua. Sabar. Udah males aja gua buka. Kali besok udah hijau lagi. Parah ini mah. Bulan ini parah. Kan mau tahun baru. Baru malah pada turun. Nggak tahu. Bukannya malah naik. Soalnya mau penutupan ini biasanya. Gua juga nggak tahu. Lagi jelek banget pasar. Tahun sebelumnya naik ya. Iya kan mau tahun baru apa aja. Soalnya kayak ini tuh kurang stabil. Soalnya kan corona tuh anjlok semua. Corona udah mulai sembuh, agak naik nih. Tapi kan SBB lagi. Udah kagak ngaruh. Iya, walaupun nggak ngaruh buat ini, tetap aja kan buat perusahaan itu juga baca sikon lah. Sekecil-kecilnya apapun. Ya sekarang gini, lu punya barang rokok, lu rokok dari Jawa Timur, mau supply ke Jakarta. Kalau ada masalah harusnya sehari kelar, tahu bisa 3 hari. Ayo, keuntungannya berkurang nggak? Oh, dari di situ pengaruhnya PSBB ya buat perusahaan. Yang contohnya salah satunya, kalau umpama kantornya harusnya 100 orang, tahu ya udah dibolehin 50 orang. Ayo. Iya, buat orang-orang kayak kita mah nggak ngaruh ya PSBB. Ngaruh. Yang mengaruh itu perusahaan sih emang. Perusahaan gede yang ngaruh. Harusnya dia adminnya 100, adminnya 50. Kerjaan harusnya sehari kelar. Iya, harusnya produksinya bisa 1000 untuk tahun baru jadi 500 doang. Aja PSBB lagi. Soalnya dia nggak bisa ini ya, udah aturan negara. Udah ada ininya. Ya kasarannya lu gulung rokoknya bebek. Karyawan harusnya 1000, dapatlah 10.000. Ini karyawannya 50. Mau lo paksa 10.000, mati itu karyawannya. Bisa kena penalti ntar kalau ada yang sidak. Iya, makanya kan ekonomi melambat. Hal yang wajar, nggak di kita. Oh, kalau ada yang turun begitu, aturan ada yang naik dong. Apanya? Kalau satu hal di itu apa namanya, anggap aja itu tadi pabrik terus turun, produksi segala macam, nah terus kan ada ini balance nya, mesti ada bagian mananya yang naik gitu. Ya di naik ekonomi. Iya, kalau yang naik apaan yang naik? Apaan yang naik kalau udah di PSBB? Ya YouTube doang, sosial media. Orang kan gabut. Tonton aja terus. Tonton kita. Iya. Bahas kehidupan lo nih, makanya dengerin kelakuan lo. Iya, kan orang gabut di kamar nonton YouTube. YouTube gua aja naik itu pas PSBB awal-awal. PA Mania guys. Gak usah di subscribe, udah di skip aja. Lo nge-like juga gak guna. Iya. Yang untung itu sosial media yang ngerjain itu. Banyak nih itu. Sosial media kan kencang jatuhnya, jualan online. Mau event lagi tahun baru 12 Iya. Orang begitu jangan, udah ada kerjaan. Itu ntar ada itu 12 lah. Gak jelas. Udah 20 menit tuh. Emang mau berapa? Sejam. Baru 20 menit. Matiin. Udah. Ganti yang lain biar banyak video gua.
Udah guys.